Oke, selamat datang di konten aku di Maksa Pinter. Jadi konten ini aku bakal bercerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita maupun di luar sana, baik itu secara kebetulan maupun disengaja. Jadi bisa juga dengan kejadian-kejadian misterius yang ada di dunia ini. Mungkin yang belum kalian dengar atau mungkin yang pernah kalian alami atau sebaliknya. Oke, sebagai contohnya yang ada di episode 1 ini. Dead by SWAT. Mati karena telepon prank. Oke, jangan kemana-mana. Hati-hati siapa di belakangmu. And I guess I said something that kind of, I have to assume, like insulted his pride or his ego or something. And I looked up in the sky and it was a helicopter. Kejahatan ini tuh dinamakan swatting, di mana tuh tersangka itu menelepon polisi atau pihak tertentu mengerjai mereka untuk ditujukan ke seseorang. Dan yang parahnya lagi, swatting ini atau telepon prank ini berakibatkan fatal sehingga menyebabkan kematian. Dan ini sering terjadi di dalam dunia game di Amerika. Swatting itu sebenarnya sebelumnya sih kenapa ada swatting, pelakunya itu rata-rata remaja ya umuran 12 tahun sampai 18 tahun lah. Jadi ini ada cerita anak yang bernama Jane. Jadi Jane itu menderita kecemasan. Hampir rata-rata usia remaja di Amerika tuh mereka menderita kecemasan. Jadi yang ujung-ujungnya tuh mereka tuh hanya mengurung diri di kamar gitu. Jadi untuk menghilangi kecemasan itu, remaja-remaja ini pada bermain game, sosial media, dan tidak mau berhubungan dengan orang luar, hanya di ruang lingkup dia saja. Salah satu di dunia gaming, dunia gamer itu banyak sering terjadi kekerasan. Salah satunya itu pembulian, pengancaman sampai ke tindak pembunuhan. Dan ternyata hal itu adalah merupakan kehidupan Taylor. Really, the reason I started gaming was my friend, Tyler. He was the first boyfriend I ever had. But he wasn't the same online as he was in person. Jadi di sini tuh Taylor itu udah terbiasa dengan kehidupan yang kayak gitu kan. Jadi pernah suatu ketika Taylor itu melakukan swatting atau telepon prank, dan ternyata prank itu ditujukan di salah satu sekolah yang kebetulan di sekolah itu lagi ada pembelajaran rame-ramenya. Dan Taylor mengatakan kalau di sekolah itu ada bomnya dan bahkan akan diledakkan saat itu juga. Setelah mendengar itu, ya otomatis 911 dari pihak polisi ya mulai ke sana, istilahnya menuju ke sekolahan tersebut lah. Jadi panik lah semua sekolah itu kan. Jadi orang-orang yang lagi belajar tuh tiba-tiba disuruh keluar tanpa tahu harus gimana kan. Kok ini ada apa? Kok pada disuruh keluar? Jadi heboh lah di Amerika. Masuklah di televisi saat itu pas kebetulan si Taylor menyaksikan siaran berita itu kalau sekolah itu telah ada bom, ada seseorang yang telah memasang bom di situ. Jadi nontonlah si Taylor itu bersama neneknya di acara itu. Nonton. Ketika itu Taylor istilahnya tuh kayak senang gitu, gembira dengan apa yang dilakukannya. Bahkan dia pernah berpikir, aku ingin melakukan yang sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih heboh lagi, yang lebih wah.
Setelah beberapa hari ternyata si Taylor itu memang berniat untuk melakukan sesuatu yang wah lagi, istilah itu swatting yang lebih besar lagi. Ternyata dia melakukan swatting ke salah satu stasiun televisi yang mengatakan stasiun televisi itu bakal diledakkan oleh dia. Istilahnya itu di situ ada bomnya. Wah, heboh lagi dong. Yang jelas tuh kan namanya stasiun TV, orang pasti rame kan. Jadi ya datanglah lagi polisi, SWAT, gegana yang menuju ke sana lah. Jadi orang-orang yang di kantor itu yang lagi siaran, mungkin lagi ngetik, lagi apa tuh ya heboh kan, turun semua. Dan saat itu ya juga dimasuk berita, dan kebetulan neneknya dan si Taylor ini yang ingin melihat swatting dia itu berjalan dengan lancar atau tidak, mereka itu nonton berita. Disitulah saat mereka nonton berita, nenek dan Taylor ini ngelihat si Taylor itu ketawa, istilah itu senang gitu. Neneknya ini curiga kan. Maka neneknya tuh langsung ngomong, istilahnya ngomong kayak, aku tahu yang melakukan itu engkau, kata dia. Seketika itu Taylor langsung menjawab ke neneknya, iya memang aku yang ngelakuin. Tapi aku harap nenek untuk tidak buka mulut. Kalau nenek ngomong, nenek akan aku buat berdarah, istilahnya itu dipukul lah. Dan laginya Taylor mengancam neneknya kalau neneknya ngomong ke orang lain, rumah neneknya itu bakal dibom dia. Beberapa hari pun berlalu lah. Ternyata si nenek Taylor ini mempunyai salah satu kenalan yang kebetulan kenalannya itu adalah seorang polisi. Jadi seorang polisi yang bertugas di salah satu universitas lah, nggak jauh dari rumah dia. Jadi ngomonglah si nenek ini ke polisi tersebut kalau cucunya itu, si Taylor itu ikut terlibat dalam aksi swatting tersebut. Jadi polisi itu mulai menyusun rencana untuk menangkap Taylor ini. Jadi ketangkaplah Taylor. Pada saat itu dia berumur sekitar 14 tahun. Nah, kan betul kan? 14 tahun. Rata-rata pelaku swatting atau pembulian atau pengancaman di dunia internet itu rata-rata mereka yang berumur 13 sampai 18 tahun. Ternyata Taylor juga terkait dengan beberapa tindakan swatting lainnya. Berarti bukan hanya yang di sekolah sama di stasiun TV itu aja, ternyata dia terjebak lah, istilahnya itu terkait lah dengan tindakan kejahatan-kejahatan lain seperti swatting juga, tapi di yang tempat lain lah menurut kepolisian ini. Di situ Taylor dihukum selama 2 tahun penjara, itu di Los Angeles. Nggak lama lah setelah itu dia keluar dari penjara, tapi keluar dari penjara itu dengan persyaratan lah. Persyaratannya itu istilahnya itu dia itu tidak boleh pergi keluar kota, jadi ya di situ aja lah. Pas dia pulang ternyata neneknya tuh nggak mau nerima dia lagi, nggak mau, istilah tuh ngusir dia ya. Kau nggak usah tinggal di sini lah, kayak kan cucu durhaka kau. Ditangkap lagi lah dia dalam kasus itu, istilahnya tuh udah melanggar perjanjian kebebasan bersyarat lah, kebebasan bersyarat, istilahnya nggak boleh keluar kota kan. Jadi kalau lu keluar kota ya ditangkap. Nah, kayak gitulah kejadian Taylor, ditangkap lagi lah dia, masuklah dia penjara lagi. It was my first time ever being in jail. Everything was all new to me. My grandmother, she had already told me not to go back. But I don't know how to be homeless and survive in the streets and do all that. Keluar lagi, bebas lagi dia kan, karena cuma ya sebatas keluar kota, jadi hukumannya nggak seberapa berat. Jadi keluar, bebas dia dari penjara. Ternyata nih, ya jelas otomatis dia nggak punya tempat tinggal kan, istilahnya tuh tak punya apa-apa lah, keluarganya nggak mau nerimanya, mamanya nggak mau nerimanya, apalagi neneknya udah diancam ya kan, mau dibom lagi rumahnya. Jadi tidak punya apa-apa, jadi dia pergilah ke salah satu penampungan tunawisma, penampungan bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal. Jadi kalau istilah kasarnya tuh kalau di tempat ya di Indonesia tuh ya kayak gembel gitu lah, tidur di mana-mana, ya ngelepak di mana-mana kayak gitu. Jadi dia tinggal lah di situ kan.
penampungan tunawisma itu berdekatan dengan perpustakaan publik lah, perpustakaan terbuka. Jadi siapa aja bisa masuk di situ. Perpustakaan itu ada wifi-nya pula, wifi atau wifi, wifi lah kita bilang. Ada wifi-nya pula kan. Makin cepat lah jarinya si Taylor ini, tuh makin isinya tuh kebiasaan buruknya tuh makin bangkit lagi. Dan disitulah Taylor mulai mencari duit sampingan lah. Dari swatting itulah dia mendapat duit. Mendapatkan sekitar $20 sampai $50 setiap orang yang pengen melakukan swatting. Yaitu sekitar 280.000 sampai 700.000 sekali swatting. Dan itu merupakan hal yang menyenangkan buat si Taylor ini. Jadi karena maraknya swatting ini di internet ini, telepon-telepon atau pengancaman bom ini, jadi maka sebuah kantor di Amerika tuh FCC nasional yang saat itu sedang rapat. Jadi rapat tentang permasalahan netralitas di internet. Itu bahaya atau dampak dari kesalahan internet ini ya, sama seluler ini. Jadi secara live lah. Jadi orang-orang bisa nonton, orang-orang bisa mengajukan pendapat. Seketika itu bubar lah acara itu, bubar gitu. Orang-orang yang nonton dari TV kan lihat pas secara live itu, lihat ngapa tuh tiba-tiba langsung bubar orang itu kan. Ternyata itu ulahnya si Taylor ini. Heboh lah di Twitter. Jadi cuplikan ketika si Taylor melakukan swatting itu, pas video itu bubar, di-upload dia ke salah satu Twitter. Ternyata si Taylor ini mempunyai Twitter, punya Twitter tapi dengan nama rahasia kan. My Twitter was quite popular in that scene of individuals. Whoever it is running this Twitter is swatting and evacuating everything. Jadi ada lagi satu kejadian itu sekitar tanggal berapa? Bulan Desember lah. Bulan Desember tahun 2017. Karena swatting ini mulai jadi pembicaraan kan di media sosial, di dunia gaming Amerika. Itu udah menjadi kayak candaan gitu. Jadi ada beberapa pemain gamer kata orang kan. Gamer ya itu namanya Shane yang tinggal di Kansas. Jadi kebetulan si Shane ini sedang memainkan salah satu game yang cukup terkenal lah. Call of Duty kalau nggak salah aku, Call of Duty. Si Shane ini bermain sama gamer lain, yaitu yang bernama Casey, berbeda kota dari Shane. Itu ya jarak berapa kota gitulah sama Shane. Jadi ketemulah orang ini di game. Jadi rupanya orang ini taruhan. Siapa menang dapat duit. Ternyata karakter Shane waktu itu nggak sengaja nembak si Casey ini. Kalah, ngamuk lah, kita kalah gini, bacot lah, maklum lah bacot. Dan ternyata kalah taruhan lah. Kalian tahu nggak berapa taruhannya? Cuma $1,5. Jadi bacotan mereka berdua, bacot lah, aku kalah ini sebabnya gini ya, sebab kalau nggak mau nembak sebab inilah ginilah, jadi bacot lah. Jadi saling bacot lah mereka. Ternyata Shane dan Casey itu ya tingkah lakunya tuh kayak ya rata-rata player kayak Indonesia ya kan, kalah bacot, udah bacot ngotot ya kan. Dia tuh sampai di sosial media lah bacotnya, misalnya ngechat lah orang tuh berdua, aku gini sampai si Casey ini mengancam si Shane ini dia akan melakukan balas dendam kepada Shane. Ternyata si Casey ini dia mengikuti atau memfollow Twitternya si Taylor. Si Casey ngomong ke Taylor, bisa bantu aku nggak? Orang ini bacot nih, ini ada orang bacot nih gini-gini, kok bisa ngancam dia nggak? Istilahnya itu diadu lah sama si Casey kan, diadu. Si Taylor ini langsung ngechat si Shane kan, woi, kau katanya ngebacot gini. Ya ternyata si Shane ini ya orang mental baja kan, istilahnya itu ya
Ya maklum lah, nggak ketemu muka, mainnya di handphone, bacot-bacot kan, bacot-bacot. Si Shane ini bilang, terserah, kalau emang kamu ngancam aku, jangan lama-lama, aku tunggu nih katanya. Dia ngomong ke Taylor kan, lewat chat tuh. Jangan bacot lah, ini alamat aku, cepat ya kau ke sini, cepat kau datang ya katanya. Dikirimkanlah alamat si Shane ini ke Taylor. Ini nih, alamat aku nih, cepat aku tunggu kalau nggak datang awas kau ya. Istilah bacot lagi lah dia ke Taylor kan. Dan saat itu juga si Taylor istilahnya tuh udah ego juga kan. Ego sama ego terakhirnya udah swatting. Ditelepon dia lah 911. This is 911. What's going on? My mom and dad, they were arguing and I shot him in the head and he's not breathing anymore. What's your address? It's 1033 West McCormick Street. Ditelepon dia 911. Si Taylor ini ngomong ke 911, udah terjadi, ada terjadinya baku tembak. Mungkin hitungan menit lah. Jadi yang namanya kesatuan polisi di sana, yaitu 911 itu setelah menghubungi lah semua pasukan-pasukan polisi yang ada di alamat tersebut kan, di sekitar tersebut. Setelah katanya telah ada kejadian tembak-menembak dan ada orang tewas di alamat ini. Bagi polisi yang ada di sekitar alamat itu segera menuju ke sana. Datang ramai dong. The problem is Shane Gaskell had given the wrong address. Tapi yang lebih parahnya lagi ternyata si Shane ini pinter. Istilah itu dia nggak sebodoh itu aja ngasih alamat nih rumahku, kau datanglah ke sini, bacot lah kau gini-gini. Ternyata malah mengirimkan alamat palsu ke Taylor, ke Casey. Nih kau datang ke sini. Sehingga ketika Taylor melakukan swatting, ngeprank, itu adalah bukan alamat rumah milik Shane dan itu melainkan rumah orang lain. It wasn't Shane's house. The people who actually lived in the house at that time was the Finch family. Andrew Finch is my mom's brother. Udah tertuju nih, rumah yang bukan rumah Shane yang dituju, tapi bahkan rumah orang lain. Pada saat itu keluarga itu tuh sedang makan malam. Istilahnya tuh udah habis tahun baru atau sebelum tahun baru lah gitu. Istilahnya udah itulah, lagi istirahat lah. Tiba-tiba tuh melihatlah keluar jendela, kok ada lampu di rumahnya tuh, kok ada lampu banyak gitu. Istilahnya ya kayak kita di rumah tiba-tiba ada lampu di luar rumah tuh otomatis kita lihat, ya ada apa kan begitu kan. Ya Andi sebagai orang yang berada di situ ya jelas pengen lihat kok ada apa di luarnya. Jadi setelah dia buka pintu, tak sampai 10 detik gitu lampu itu langsung blek. Jadi ternyata si Andi ini lagi duduk berdua bersama tetangganya. Istilah itu masih keluarga namanya Ali. Ali juga mendengar. I started hearing commands from everywhere. I didn't exactly make them out. Kayak ada orang berteriak, jangan bergerak, tetap di tempat. Tapi si Ali pun nggak tahu apa perkataan itu untuk apa. Ngapain jangan bergerak, kan begitu kan. Jadi ketika Andi buka pintu depan, kan silau tuh kan. Gini rupanya. Tergeletak lah si Andi. AR-15. Di lantai itu. Kata si Ali, keadaan si Andi itu termengap-engap. Istilah itu kayak orang butuh napas lah gitu kan. He was on his face, barely able to breathe. Jadi digiring lah semua keluarganya itu keluar rumah dan menuju ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat kejadian itu terjadi, penggerebekan itu terjadi, si Taylor ini masih sempat menelepon 911. Istilah itu masih sempat ngomong dia soal kejadian di alamat tersebut. My dad isn't breathing. It's kind of giving me anxiety, making me paranoid. Istilahnya tuh dia tuh merasa nggak ada kejadian apa-apa gitu.
Istilah itu kayak ya jelas memang rekayasa. Istilah itu dia nggak merasa terbebani dengan apa yang dilakukan dia. Sampai mereka di kantor polisi, diinterogasi, katanya keluarga ini apa punya masalah dengan orang lain atau tidak, atau istilah itu pernah melakukan sesuatu yang membuat orang jengkel atau tidak. Yang jelas mereka seperti yang aku ketahui itu mereka tuh keluarga baik-baik saja di artikel ya, keluarga sederhana lah, yang nggak mau neko-neko kan, istilah itu keluarga yang apa adanya aja gitu. Jadi ujung-ujungnya ya polisi ya terpaksa kasih kabar kalau si Andi itu tewas saat penyergapan itu, dan itu membuat histeris lah keluarga si Andi yang ditinggalkan, kayak mamanya, tetangganya siapa si Ali, ponakan-ponakannya dia semua kan. He said, I am very, very sorry, Ali, but he did not survive his wounds. Jadi kembali ke tiga orang ini, ke Shane, ke Taylor, sama si Casey kan. Ternyata waktu itu mereka itu belum nonton berita. Si Shane kirim chat ke Taylor kalau misi yang kau laksanakan tuh sudah gagal. Karena polisi yang kau tujukan tuh ke alamat yang aku kasih itu salah. Itu bukan alamat aku. Jadi bacot lah mereka di situ. Mereka belum sempat nonton berita kan, lagi bacot. Selang beberapa jam kemudian tuh kasus penyergapan itu keluarlah di TV kan. Kebetulan pula lagi si Shane lagi nonton TV kan. Setelah pas nonton, wah ini kan ke alamat yang aku tuju tadi nih katanya kan. Istilah panik lah dia kan, panik. Permasalahan yang mereka buat itu ngeprank atau swatting yang mereka buat itu ternyata sudah jadi perencanaan pembunuhan, dan mereka itu harus menghapus semua pesan chat yang mereka obrolkan itu. Istilahnya tuh cuci tangan lah ya kan, kayak kasus-kasus di Indonesia tuh udah tembak mau cuci tangan, ketangkap. Saat itu ada seorang reporter bagian tindak kriminal lah, namanya Meko. Jadi Meko ini ada bekerja sama juga sama agen-agen federal, agen FBI, dan mulailah mencari keberadaan Taylor ini, karena rupanya ya mereka tahu kalau itu rupanya prank kan. Jadi cari, tak butuh lama memang. Dan Meko mendapat sedikit harapan saat percakapan itu terjadi, di chat itu terjadi. Meko dikirim sebuah screenshot antara Shane dan Taylor, percakapan antara Shane dan Taylor. Dan Taylor mengatakan dia terdorong melakukan tindakan swatting itu karena isi dari chat tersebut, chat antara si Taylor sama si Shane itu. Ya diceritakan kalau si Shane ini bermasalah dengan Casey. Si Casey ini meminta Taylor untuk nge-prank si Shane. Si Shane ngebacot ke Taylor dan memberikan alamat palsu ke Taylor, dan Taylor melaksanakan pranknya ke alamat tersebut yang ternyata alamat itu bukan milik si Shane. Ngerti kan? Jadi swatting, istilahnya tuh saling bacot berujung swatting, ya telepon prank itu yang melibatkan kepolisian Amerika. Dan ngerinya lagi, ada yang tewas. Jadi salah seorang YouTuber ini streaming lah, live langsung kan, live. Ternyata dia nge-live pas kebetulan narasumbernya itu si Taylor, bukan kebetulan ya. Diajak lah si Taylor itu untuk ngobrol kan di live itu kan. Ngomong sama si YouTuber ini, yang tukang streaming ini, kalau ngaku memang dia yang melakukan swatting itu, telepon bodong itu. Tetapi dia tidak mengakui kalau bukan dia yang menembak orang tersebut. Jejak data atau suara-suara si prank ini udah dikumpulin. Jadi ketika ada live, si agen itu nonton di handphone, wah ternyata si agen itu mengenali suara tersebut kan. Si suara yang ngomong sama si YouTuber ini. Dan di situ saat itu Taylor sedang ngechat
asik main internet. Dan Taylor saat itu tak salah aku berumur 25 tahun dan dia ketangkap di situ. Digerebek langsung kan. I didn't immediately feel guilty that someone died. I didn't know what to think. It's almost like life wasn't real anymore. Petugas polisi yang menyergap rumah itu tuh ada berapa orang? Ternyata di dapat data itu ada 12 orang yang dia tahu, 12 orang. Jadi ke-12 petugas ini merupakan salah satu petugas yang menembak si Andi tersebut. Tapi siapa? Kan intinya siapa yang penembak, polisi yang menembak itu. Jadi heboh lah berita itu. Jadi komunitas istilah itu orang-orang kampung di tempat rumah si Andi ini pingin keadilan lah. Jadi mereka bertanya-tanya lah siapa penembak Andi itu, siapa polisinya, kenapa ditembak, apa emang udah ada arahan untuk menembak. Si Meko ini, sang reporter ini nih yang pintar nih, jadi dia pergilah ke departemen kepolisian, pingin menanyakan siapa sih orang yang menembak itu. Dan kecewanya lagi, departemen kepolisian itu tidak memberikan nama petugas tersebut. Malah seolah-olah kayak petugas itu dilindungin. Setelah kian lama, akhirnya udah frustasi lah, tak dapat info dari departemen polisian siapa penembak itu. Jadi si Meko ini dapat email dari seseorang yang nggak mau disebutkan namanya, kalau email itu, orang itu yang mengirim email itu tahu nama petugas tersebut. Justin Rapp. Saat itu juga Meko yang jiwanya itu memang jiwanya masyarakat, dia merasa ikut bertanggung jawab lah tentang informasi yang dia berikan. Jadi dialah yang orang pertama yang mempublikasikan di blognya dia itu yang menembak si Andi itu. Heboh lagi lah orangnya kan, heboh. Wah ini nama petugasnya. Jadi orang pada nyari-nyari lah. Istilah tuh heboh lagi lah di media sosial ya kan, karena ulah si Meko ini kan. Sampai-sampai dia bersama temannya tuh membuat suatu papan pengumuman, papan billboard yang gede itu kan, yang pas di tengah jalan, kalau jalan di jalan tol tuh ada papan pengumuman gitu kan. Situ iklan tentang Andi dan keluarganya yang berhak mendapatkan perlindungan serta mendapatkan hak keadilan dalam kasus yang mereka alami. Karena disitulah dijelaskanlah siapa penembaknya di papan itu, Justin Rapp. They protect the officers. Yeah, so it's important to know that the department has a long history of not releasing names of officers involved in shootings. Ternyata kesedihan dari keluarga si Andi ini yang ditinggalkan ini nih makin mendalam kan, karena mereka belum juga sampai saat itu menerima penjelasan dari polisi. Baru setelah itu keponakannya tuh, si Andi punya keponakan kan 2 tuh keponakannya, si Francis satu yang aku ceritakan tadi, sama si Adelina. Jadi Adelina ini udah nganggap si Andi ini kayak orang tuanya sendiri. Sebenarnya kan orang tuanya si keponakannya ini kan udah nggak ada lagi kan. Udah nganggap si Andi ini kayak orang tuanya sendiri karena merasa kehilangan itulah. Si Adelina ini akhirnya bunuh diri. This past January 11th, Adelina shot herself. Kembali ke 3 orang ini, si Shane, si Casey, sama si Taylor. Jadi 3 orang ini nih diadili lah di persidangan. Sedangkan Justin Rapp yang menembak mati Andi ini malah disayangkan. Disayangkan kenapa? Ya, dia itu malah tidak dapat teguran dari departemennya. Dan sayangnya lagi, dia masih tetap bertugas di departemen tersebut. And then her boyfriend, who found her having just shot herself, he wound up committing suicide too. So really the death toll from this is 3, not 1. Akhirnya pun Taylor dihukum 20 tahun penjara dan mengaku melakukan sweating yang menyebabkan kematian.
Tyler Barris sentenced today to 20 years behind bars after pleading guilty for a swatting prank that turned deadly. You know, like my son said, we have to forgive people because that's what we're supposed to do according to our faith. And I'm trying to forgive. Sampai sekarang pun Departemen Kepolisian tidak mau merasa bersalah atas tindakan tersebut. Tindakan dari anggotanya yang katanya itu nggak disengaja dia menembak. Ada alasannya gitu. Oke, sekian dulu episode kali ini. Maklum ini episode pertama, jadi aku memang agak terbata-bata kan. Jadi yang berjudul Swatting, yang lebih dikenal dengan telepon prank, dan toksiknya percakapan di dunia gaming seperti di Indonesia ya kan. Oke, masih banyak cerita dan kisah-kisah yang bakal aku sinopsiskan nanti di sini, di konten ini, di konten Maksa Pinter. Jangan lupa handphone aku. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Saksikan terus episode-episode selanjutnya dan berhati-hati siapa di belakangmu.